Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan UTBK Fisika bagian yang kelima bersama saya Dede Rustiawan Kusmana. Tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe supaya mendapatkan pemberitahuan untuk materi berikutnya. Nah, baiklah kita awali dengan materi yang pertama, yaitu tentang fisika modern. Dalam hal ini adalah relativitas. Sebuah partikel bermassa m0 bergerak dengan energi total 1,25 m0 c kuadrat. Momentum partikel sama dengan berapa m0 c. Nah, di sini diketahui energi totalnya ya yang dirumuskan E mc kuadrat. Nah, E-nya nilainya 1,25 M0 C kuadrat. C-nya dicoret sehingga M-nya menjadi 1,25 M0. Kemudian untuk massa relativistik, M itu dirumuskan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, tadi M-nya itu 1,25 M0 atau bisa ditulis 5/4 M0. Ya. Nah, M0-nya bisa dicoret, kemudian dibalikan ya. Ini posisinya di atas, dibalikan, sehingga menjadi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 4/5 atau 0,8. Supaya akarnya hilang, maka kita kuadratkan. Nah, sehingga ini tadi 0,8, jadi 0,64 dikuadratkan. Lalu pindah ruas, nanti ini pindah ke kanan, ini pindah ke kiri, jadi 0,36 diakarkan jadi 0,6 kalikan dengan C ya, atau 3/5 C. Nah, kemudian ditanya momentum. Momentum adalah massa kali kecepatan. Nah, massanya tadi 5/4 M0 ya. Ini V-nya 3/5 C. Tinggal kita masukkan 5/4 M0 kali 3/5 C. 5-nya dicoret, tinggal 3/4 M0 C. Maka jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 2. Ini tentang listrik statis, tentang energi potensial listrik. Nah, muatan A 1 mikrokolom berada di X sama dengan 0 cm. Jadi kalau ini sumbu X, nah ini posisi A di X sama dengan 0. Ya. Kemudian muatan B 4 mikrokolom berada di X sama dengan 60 cm. Nah ini B muatannya 4 mikrokolom dan posisinya ada di 60. Kemudian di titik X sama dengan 30 cm, berarti di tengah-tengah ya, di antara kedua muatan A dan B, itu diletakkan sebuah muatan titik C. Nah, di X 30. Jika energi potensial sistem sama dengan 0, maka muatan C sama dengan berapa? Nah, kalau energi potensial sistem itu kan berarti A dan C, A dan B, kemudian C dan B. Maka bisa dituliskan seperti ini persamaannya. Ya, energi potensial kan K kali Q1 Q2 per R ya. Nah, ini kan A dan B, A dan C, kemudian B dan C ya. Nah, EP-nya sama dengan 0. Nah, jadi bisa dituliskan seperti ini sama dengan 0 ya. Kemudian yang sebelah kiri ini pindah ke kanan, jadi tandanya negatif ya. Oke, bisa kita tuliskan seperti ini. Kemudian si K-nya kan bisa dicoret semua. Oke, setelah itu nanti QC bisa dikeluarkan sehingga dituliskan persamaannya menjadi QA per RAC tambah QB per RBC kali QC ya. Nah, sama dengan min QA QB per RAB. Nah, QA QB-nya kan sudah ada, tinggal dimasukkan ya. Jarak AC berarti
30 ya, AC 30, AB-nya 60, CB-nya 30 ya. Oke, tinggal kita masukkan saja. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita peroleh 5/30 Qc sama dengan min 4/60. Nah, lalu 30-nya kita coret, ini jadi 1, di sini jadi 2. Ya, jadi 4/2 kan tinggal 2. Jadi Qc-nya berarti min 2 dibagi 5 ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Sebuah pipa U diisi dua cairan A dan cairan B. Rapat massa cairan B ini 2 kali rapat massa cairan A. Nah, rapat massa cairan A ini adalah 1000 kali rapat massa udara. Ketika ujung atas pipa B ditiup, nah di sini ya, dengan kelajuan 20 meter per sekon, lalu tinggi kolom udara yang cairan A itu HA, lalu yang ini adalah HB, nah, dari garis L ya. Oke, kemudian pertanyaannya berapakah HA dikurangi 2HB? Nah, pertama kita gunakan persamaan Bernoulli ya. Nah, tekanan udara di atas permukaan zat cair. Nah, jadi di sini sama di sini ya. Nah, di sini kan udara saja, tekanan udara luar. Di sini tekanan udara luar ditambah dengan tiupan udara di sini ya. Maka persamaannya dituliskan seperti ini ya. Tekanan di A, nah ini tekanan di B ditambah dengan setengah rho udara kali V kuadrat. Kemudian kita gunakan hukum utama hidrostatika. Jadi pada garis L ini ya tekanannya sama. Jadi di sini tekanannya adalah zat cair setinggi HA ditambah dengan fenol A tadi ya. Sedangkan di sini berarti tekanan zat cair setinggi HB ditambah dengan tekanan udara di atasnya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan tekanan di L ya maksudnya dari A dan di B ini bisa dituliskan seperti ini ya. Nah, kemudian fenol A-nya diganti dengan persamaan yang atas. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Oke. Kemudian fenol B-nya kan kalau pindah ke kiri jadi habis ya sama ini. Oke, sehingga bisa kita tuliskan setengah rho udara V kuadrat ditambah rho A GHA sama dengan rho B GHB ya. Berarti ini kita rubah dulu posisinya karena yang ditanya nanti HA min 2HB. Jadi ini HA, ini HB, ini pindahkan ke kiri, nanti yang ini pindah ke kanan ya. Sehingga persamaannya bisa dituliskan seperti ini. Pindah ruas saja. Nah, terus massa jenis udaranya untuk rho udara gitu kan, kemudian cairan A itu 1000 kali rho udara, cairan B 2 kali cairan A massa jenisnya. Maka dituliskanlah seperti ini ya. Ini 1000 kali rho udara, ini 2 kali rho A, jadi 2000 rho udara ya. Nah, kemudian ini rho udaranya bisa dicoret ya, rho udaranya dicoret. Lalu kemudian ini yang duanya pindah ke sini, ini jadi 20.000, ini jadi 40.000 ya. Nah, kemudian 20.000-nya dikeluarkan, jadi HA min 2HB kan di dalam kurungnya. Kemudian ini min ya, Pi-nya tadi kecepatannya 20 dikuadratkan. Ini kan jadi 400 ya. Nolnya 2 coret. Jadi nanti tinggal ini 2 dibagi 200. Sehingga diperoleh ya. Nah, HA min HB atau selisihnya kita sebut saja dengan H gitu ya. Itu adalah min 0,02 meter atau min 2 cm. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 4.
Sebuah kubus pejal tenggelam ke dasar laut sehingga rusuknya berubah menjadi es akibat mengalami perubahan tekanan. Jika modulus bulk kubus B dan perubahan tekanannya delta V, perubahan tekanan yang dialami kubus adalah. Nah, jadi ini kubus tenggelam ke dasar laut. Karena mendapat tekanan, volumenya jadi mengecil. Ya. Oke, jadi volume yang sekarang adalah volume awal dikurangi perubahan volumenya. Jadi menyusut, ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini persamaannya ya. Untuk modulus bulk itu adalah perubahan tekanan dibagi perubahan volume per volume mula-mula, atau bisa ditulis delta P ya. Kemudian V0-nya naik ke atas dibagi dengan delta P. Nah, kita tuliskan seperti ini. Boleh, sama saja ya. Kalau nyari delta P-nya berarti B kali delta V dibagi P0. Ini yang ditanya. Oke. Nah, kemudian delta V itu karena menyusut berarti awal ya, volume awal dikurangi volume akhir. Nah, V0 itu akan sama dengan volume akhir ditambah dengan penyusutannya atau perubahan volumenya. Ya. Nah, sehingga dituliskanlah V0-nya V plus delta P. Kemudian V-nya, ini kan V akhir. V akhirnya kan kalau rusuknya menjadi S, ya sehingga ini menjadi S pangkat 3. Maka bisa dituliskan seperti ini. Ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang B. Ya. Jadi B kali delta P per S pangkat 3 ditambah delta P. Kemudian nomor 5, ini tentang efek Doppler. Ya, jadi efek Doppler itu dirumuskan frekuensi yang diterima oleh pendengar sama dengan ini kecepatan bunyi plus minus kecepatan pendengar dibagi kecepatan bunyi plus minus kecepatan sumber dikali frekuensi sumber. Nah, ini tanda plus minusnya. Kalau pendengarnya menjauh, tandanya adalah negatif. Kalau pendengarnya mendekat, tandanya positif. Kalau sumber sebaliknya, ya. Kalau menjauh itu positif, kalau mendekati pendengar itu adalah negatif. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, A dan B adalah sumber bunyi, A dan B. Lalu pendengarnya ada di O. Nah, jadi kita lihat di sini, si pengamat di O mendengar dua sumber bunyi kan, dari A dan dari B. Ya, ternyata terjadi selisih frekuensi bunyi yang didengar dari kedua sumber adalah A. Nah, ini frekuensi yang diterima selisihnya adalah A. Maka frekuensi asli sumbernya berapa? Ya, kalau kedua sumber memiliki frekuensi yang sama. Nah, kemudian kecepatannya masing-masing ya. Di sini pengamat O, sumber A dan sumber B bergeraknya 0,2 V0, 0,4 V0 dan 0,6 V0. Oke. Nah, sekarang pelayangan atau selisih frekuensi ya. Frekuensi yang didengar A dari A maksudnya. Frekuensi yang didengar dari A dikurangi frekuensi yang didengar dari B oleh pendengar di O. Nah, tadi frekuensi pelayangannya atau selisihnya adalah A. Kita tuliskan seperti ini. Ya. Nah, kita lihat untuk yang dari A, kan berarti sumber mendekati pendengar, pendengar bergerak menjauhi sumber A. Maka ini tandanya negatif, pendengar menjauh, ini sumber mendekat negatif. Ya, kali frekuensi sumbernya sama dengan F. Kemudian untuk yang B, pendengar mendekat, sumber menjauh. Nah,
Pendengar mendekat positif, sumber menjauh positif ya. Baik. Nah, kita masukkan angkanya, kan? Nah, tadi disebutkan bahwa cepat rambat bunyi di udara adalah V0. Jadi ini diganti V0 ya. Maka dituliskan seperti ini. Pendengarnya si O itu 0,2 V0, lalu si A sumber A 0,4 V0, sumber B adalah 0,6 V0 ya. Nah, kemudian V0-nya dicoret habis ya. Ini kan berarti 0,8 dibagi 0,6 V0, V0-nya dicoret ya. Ini 1,2, ini 1,6. Jadi kita akan peroleh seperti ini. Nah, berarti ini kan 4/3 ya. Ini 4/3, berarti ini 3/4 ya. Bisa dibuat begitu. Kemudian disamakan penyebutnya jadi 12. Jadi 16 min 9/12 kali F. Maka diperoleh A-nya 7/12 F. Ditanya F-nya adalah 12/7A. Maka jawabannya yang D. Nah, demikianlah untuk bagian yang kelima ini. Silakan nanti lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pembahasan UTBK Fisika 2021 bagian ke-6. Nah, jangan lupa like and subscribe ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.